semua naranganiku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa setelah Epifani tanggal 12 Januari tahun 2021, kita memperingati martir Tatiana dari Roma, martir Mertios pasca pesta Epifani, para imam martir Basilius dan Yohanes, perawan martir Eftasia, Petrus dari Absalom, dan Benediktus. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 22 sampai 28. Demikianlah bunyinya. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ. Ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian gospel hari ini diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 10 ayat 39 sampai 42. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Kemudian
Gaspel hari ini diambil dari Injil suci menurut Yohanes pasal 10 ayat 39 sampai 42. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Yohanes adalah nabi terakhir dari bangsa Yahudi. Dia merupakan pembuka jalan bagi Kristus. Sejak masih dalam kandungan ibunya, Elisabet, ia sudah menyambut kedatangan Yesus yang dikandung oleh sang perawan Maria dengan lonjakannya dalam kandungan ibunya ketika Maria mengunjungi Elisabet. Yohanes sendiri pernah berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas pasal 3 ayat 16. Nabi yang terhormat seperti Yohanes bisa mengatakan demikian itu berarti bahwa Yesus bukanlah sosok sembarangan. Kalau begitu, siapa Yesus? Dia adalah firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia melalui sang perawan Maria. Peristiwa itu nyata terjadi ketika malaikat Gabriel menemui Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Lukas pasal 1 ayat 35. Dan gereja memperingati peristiwa ini pada hari raya kabar gembira kepada Maria setiap tanggal 25 Maret. Kata-kata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, mempunyai makna bahwa Allah yang menciptakan dunia melalui firman-Nya, Kejadian 1 ayat 3, menciptakan bagi dirinya sendiri ciptaan yang nanti akan dipakai menjadi sarana untuk inkarnasinya. Proses untuk menjadi daging atau materi atau manusia harus melalui kelahiran. Kedagingan dari sang firman itu diambil dari kedagingan Maria melalui indung telurnya. Maka ketika Maria melahirkan bayi itu disebut sebagai anak Allah. Artinya firman Allah yang menjadi daging dengan nama Yesus yang disebut Kristus sebagai nama manusianya. Kualitas bayi Yesus ini tentunya berbeda dengan kualitas bayi pada umumnya, karena Yesus dilahirkan bukan dari benih laki-laki, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Demikianlah, Yesus memiliki dua kodrat. Sebagai firman Allah dia memiliki kodrat ilahi, dan sebagai manusia dia memiliki kodrat manusiawi. Kedua kodrat ini menjadi satu, tak terpisah, tak terbagi, tak bercampur baur, namun bisa dibedakan. Yang ilahi tetap ilahi, dan yang manusiawi tetap manusiawi, dalam satu pribadi, yaitu firman Allah. Sedangkan kalau bayi pada umumnya, dia murni manusia, karena tercipta dari seorang manusia laki-laki dengan manusia perempuan.
yaitu bertemunya sperma dengan indung telur. Itulah perbedaan yang pasti dan menyolok antara Yesus dan manusia pada umumnya. Ketika firman itu sudah menyatu dengan materi atau menjadi daging, maka saat itu juga sudah terjadi penebusan, di mana yang ilahi menyatu dengan yang manusiawi, yang rohani menyatu dengan yang jasmani, yang surgawi menyatu dengan yang duniawi, dalam peristiwa kelahiran Yesus atau Natal yang telah kita peringati dalam pesta Natal 25 Desember yang lalu. Maka tidak heran ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes atas permintaan Yesus sendiri karena Yohanes merasa tidak layak, terjadi peristiwa yang spektakuler di mana ada suara dari surga dan penampakan burung merpati turun ke atas kepala Yesus. Apa makna peristiwa ini? Pertama, pembaptisan Yesus bukan menunjukkan bahwa Yesus itu orang berdosa dan perlu bertobat serta dibaptis oleh Yohanes. Namun peristiwa pembaptisan atau epifani ini menegaskan bahwa Allah yang benar adalah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyatakan dirinya dalam peristiwa baptisan itu. Kedua, Allah menyatakan bahwa sebelum menjadi manusia, Kristus adalah firman-Nya sendiri. Ketiga, burung merpati menunjukkan bahwa Roh Kudus meneguhkan kebenaran firman Allah yang menjadi manusia bernama Yesus yang sedang dibaptis di Sungai Yordan tadi. Apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 41, yaitu perkataan orang banyak tentang perkataan Yohanes mengenai Yesus itu memang benar. Benar bahwa Yohanes tidak layak untuk membuka tali kasutnya, apalagi sampai membaptis, karena Yesus akan membaptis dengan api dan roh. Realisasi Yesus membaptis dengan api dan roh terjadi pada hari Pantekosta. Peristiwa Pantekosta menunjukkan menyatunya yang ilahi dengan yang manusiawi melalui turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Sehingga saat itu para rasul sudah memiliki energi ilahi yang diam menyatu dengan diri mereka, yang membuat mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk mewartakan Kristus, di mana hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, sebab sebelum peristiwa Pantekosta, para rasul merasa ketakutan untuk berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Tetapi setelah peristiwa Pantekosta, kita dapat membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana Petrus berkhotbah kepada ribuan orang dan akhirnya 3.000 orang bertobat meminta diri mereka dibaptis. Roh Kudus yang sama yang diterima oleh para rasul pada hari Pantekosta itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus melalui baptisan dan krisma. Itulah sebabnya mengapa orang yang percaya kepada Kristus melalui para rasul dan penerusnya memiliki roh yang sama yang diterima oleh para rasul pada hari Pantekosta melalui krisma kudus yang didahului baptisan air. Jadi kita lihat di sini, peristiwa inkarnasi firman Allah menjadi daging, mengawali pembaharuan manusia lama menjadi manusia baru dengan menyatunya yang ilahi dengan yang insani. Kemudian peristiwa ini dilanjutkan dengan peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, lalu kebangkitan Yesus dari antara orang mati, serta diteruskan dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul, dan diterus lanjutkan oleh para rasul kepada umat percaya. Inilah yang dikatakan sebagai keselamatan, yang diawali dan diinisiasi oleh Yesus Kristus sendiri. Maka dari itu, Yesus disebut sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Dalam bacaan epistel hari ini, kita bisa melihat seorang Paulus yang pada awalnya sangat membenci orang Kristen, bahkan sampai menganiaya mereka. Ketika berjumpa dengan Yesus dan dibaptis, dia memiliki hidup yang baru. Dia berbalik arah 100%, yang disebut metania, lalu melayani Kristus dengan segenap hati, akal budi, waktu, dan seluruh kemanusiaannya, tanpa rasa gentar menghadapi siapapun juga dalam perjalanan pekebaran Injilnya.
Pagi hari ini kita melihat dalam bacaan epistel bahwa Apolos yang hanya mengenal baptisan Yohanes dan ketika bertemu dengan Priskila dan Aquila, lalu Apolos terbuka hatinya dan mengenal Kristus, lalu menyatakan Yesus adalah Mesias. Banyak orang Yahudi yang menyadari penolakan terhadap Yesus yang disebut Kristus yang mereka salib adalah kekeliruan besar, sehingga banyak dari mereka bertobat. Sebab yang mereka salib itu adalah ternyata Mesias, artinya yang diurapi, yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama. Pengurapan Yesus itu terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang sudah tahu siapakah Yesus sebagai kunci bagi keselamatan dunia, masihkah kita bimbang? Masihkah kita ragu? Ketika kita memiliki keraguan dan kebimbangan, apapun penyebabnya, entah itu karena sakit penyakit yang menghinggapi kita tidak kunjung sembuh, entah kehidupan yang sulit yang tidak pernah ada solusinya, entah itu masalah-masalah finansial yang membawa kita kepada belenggu kepahitan hidup, ataupun hal-hal lain yang menyengsarakan kita, maka kita tidak akan mendapat kemajuan dalam iman kita. Bahkan kita akan terhambat untuk mengenal Dia lebih jauh lagi, dan ujung-ujungnya kita akan menolak Kristus. Jikalau kita tidak segera menyadari akan hal ini, apakah kita masih bisa selamat? Sebaliknya, ketika kita segera sadar dan kembali meneguhkan iman kita dan mengerti siapa Kristus, maka hidup kita akan terberkati. Marilah kita melihat ke dalam sanubari kita yang terdalam. Apakah kita masih memiliki kepercayaan yang kokoh dan kuat tentang iman kita kepada Kristus? Semoga renungan pagi hari ini memberikan dorongan, motivasi untuk kita tetap dan terus berjuang, mempertahankan iman kita demi masa depan kita, tidak hanya pada waktu di dunia ini saja, namun juga demi masa depan menuju kepada kehidupan abadi, yaitu teosis, yang dirindukan oleh semua makhluk. Itulah keselamatan sejati. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak-anak rohaniku sekalian dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang dan selalu, sampai sepanjang segala abad. Amin.